Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan salam sejahtera untuk kalian semua. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur bisa bersua kembali di saluran ini. Doa dan salam selalu kami curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami semoga saudara-saudari sekalian senantiasa diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang dikasihi Allah, marilah kita renungkan bersama beberapa aspek penting terkait dengan sholat malam atau tahajud. Sungguh dalam agama Islam, tahajud memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dalam melaksanakan ibadah tahajud, baik dalam keadaan senang maupun susah. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui dan pahami secara mendalam terkait dengan amalan mulia ini. Pertama, mari kita pahami bahwa meninggalkan sholat tahajud setelah pernah melakukannya termasuk perbuatan yang dibenci. Sebaliknya, Rasulullah sangat menghargai dan memuji orang yang rutin dan istiqomah dalam mengerjakan sholat malam, baik dalam keadaan senang maupun susah. Kesungguhan dan konsistensi dalam melaksanakan ibadah tahajud merupakan salah satu wujud nyata dari rasa syukur dan kecintaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita meluangkan waktu di malam hari untuk berdiri di hadapannya, mengingatnya, dan memohon ampunan serta berkahnya, itu adalah bukti dari keimanan dan kesungguhan kita sebagai hambanya. Kita semua tentu pernah bahkan sering menghadapi berbagai cobaan dan tantangan dalam hidup. Namun, ketika kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah tahajud meskipun dalam keadaan sulit sekalipun, itu menunjukkan bahwa kita memiliki keyakinan kuat dan komitmen yang teguh terhadap agama kita. Dalam momen-momen sulit tersebut, tahajud menjadi sumber kekuatan dan ketenangan bagi jiwa kita. Rasulullah telah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang konsisten dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, setiap malam, luangkanlah waktu untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunannya, dan memperkuat ikatan spiritual kita dengannya. Kedua, penting bagi kita untuk memahami bahwa mengkhususkan malam Jumat untuk melaksanakan tahajud termasuk dalam kategori amalan yang makruh dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas mengajarkan kepada umatnya untuk tidak mengkhususkan malam Jumat dalam melakukan ibadah tahajud. Beliau menjelaskan bahwa mengkhususkan malam tersebut bertentangan dengan ajaran yang beliau sampaikan, karena setiap malam memiliki keistimewaan dan keutamaannya masing-masing. Namun, perlu dicatat bahwa hal ini tidak berarti bahwa kita dilarang melaksanakan tahajud di malam Jumat sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mendorong umatnya untuk tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah tahajud sepanjang malam, kecuali malam Jumat. Ini menunjukkan bahwa tahajud tetap menjadi ibadah yang dianjurkan dilakukan pada malam-malam lainnya sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mari kita memahami bahwa menjaga keseimbangan dalam melaksanakan ibadah tahajud adalah kunci penting. Meskipun malam Jumat memiliki keistimewaannya sendiri, namun tetaplah penting untuk tetap istiqomah dalam melaksanakan tahajud pada malam-malam lainnya. Dengan demikian, kita dapat menghormati ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperoleh keberkahan serta rahmat darinya. Ketiga, dalam melaksanakan tahajud,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya beberapa sunnah yang perlu kita ikuti. Salah satunya adalah menunda pelaksanaan sholat tahajud dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang rasa kantuk dan tubuh kembali fit. Rasulullah mencontohkan sikap ini ketika beliau memilih untuk istirahat sejenak sebelum melaksanakan sholat tahajud, demi memastikan bahwa ibadah yang dilakukan dalam keadaan yang penuh khusyuk. Hal ini diperkuat dengan peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Sayyidah Zainab yang mencoba melaksanakan sholat tahajud dalam keadaan mengantuk. Beliau menyampaikan bahwa memaksakan diri dalam kondisi seperti itu adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri, karena kualitas ibadah yang dilakukan dapat terpengaruh oleh keadaan fisik yang prima. Dari sini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa menjaga keseimbangan antara ibadah dan istirahat sangatlah penting dalam melaksanakan tahajud. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah dalam menunda tahajud dengan tidur atau istirahat sejenak, kita dapat memastikan bahwa ibadah yang kita lakukan benar-benar berkualitas dan penuh khusyuk. Hal ini juga merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan keseimbangan diri sendiri, yang juga merupakan bagian dari ajaran Islam tentang menjaga tubuh sebagai amanah dari Allah. Dengan demikian, marilah kita menjadikan sunnah ini sebagai pedoman dalam melaksanakan ibadah tahajud, sehingga kita dapat meraih manfaat spiritual yang maksimal dan mendapatkan ridho serta keberkahan. Semoga dengan kesungguhan dan kesadaran kita dalam mengikuti ajaran Rasulullah, Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah ibadah yang kita lakukan. Dengan demikian, tahajud bukanlah sekedar ibadah rutin yang dilakukan tanpa perenungan, tetapi sebuah momen berharga di mana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Melalui kesungguhan dan konsistensi dalam melaksanakan tahajud, kita dapat merasakan kehadirannya yang mendamaikan dan memperoleh keberkahan serta petunjuknya dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah tahajud, menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dengan penuh keyakinan dan kesungguhan, mari kita terus melangkah dalam meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kita diiringi oleh rahmat-Nya dan setiap usaha kita mendapatkan balasan yang berlipat ganda di akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.